Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi bersama Ibu seperti biasa pada video pembelajaran yang biasa kita simak ya dalam pembelajaran yang masih daring ini. Pada minggu ini kita akan memasuki tema baru, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Berdoa dulu, siapkan dulu alat tulisnya ya. Pada minggu ini kita memasuki tema ke-7, yaitu judulnya benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas subtema ke-1, yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, di sini nampak terlihat pemandangan ketika anak-anak akan memasuki lingkungan sekolah ya. Kita amati di sana ada banyak siswa, ada juga kucing di atas pagar ya. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan benda hidup ya. Sedangkan benda yang tak hidup itu yaitu benda yang dibuat oleh manusia, seperti mobil-mobilan atau mobil beneran itu contoh benda tak hidup. Kenapa Ibu bilang benda tak hidup? Karena mobil itu bisa digerakkan oleh mesin yang digerakkan oleh manusia ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas seperti biasa pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Kamu boleh sambil membuka bukunya, buka di halaman pertama, ada bacaan ya. Kita baca sama-sama. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Ya, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita selalu bergantung kepada orang lain sebagai makhluk sosial ya. Jadi selain kita bersyukur kepada Tuhan, selalu hargailah, selalu berterima kasihlah kepada orang lain atau kepada sesama yang bisa membuatkan benda atau barang yang kita butuhkan ya. Salah satunya contohnya misalkan pakaian. Kita bisa menggunakan pakaian dengan cara membeli, menjahit, itu menggunakan jasa orang lain ya. Berarti itu adalah sebuah karya yang disebut benda tak hidup ya, yang dibuat oleh manusia. Sedangkan benda hidup itu ada hewan, manusia, dan tumbuhan ya. Kita bahas di sini sama-sama nanti ya. Selanjutnya kita mulai masuk ke pembelajaran ke-1. Di sini kita melihat pemandangan Udin dan teman-temannya sedang bersepeda menuju sekolah menggunakan topi ya. Topi dan seragam itu merupakan contoh benda tak hidup ya. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan ya. Apa kamu pernah menggunakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Pasti sudah tahu ya. Ini lagu yang sering sekali kalian nyanyikan ya. Kenapa di sini Bu ada tanda yang hijaunya, ada yang pendek, ada juga yang panjang ya. Untuk tanda yang diberi tanda pendek itu artinya kamu bisa membedakan lirik yang diberi tanda pendek itu bunyinya pendek. Sedangkan yang garisnya panjang itu berarti panjang ya kata-katanya, nadanya ya. Kita coba sama-sama. Misalkan baris yang pertama, topi saya bundar. Nah, yang bundarnya yang panjang ya.
Bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kamu bisa mencobanya sendiri di rumah. Selanjutnya, mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Mereka sedang mengenali benda-benda yang ada di kelas. Di sana ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ya. Ada juga lambang Pancasila yaitu burung Garuda, ya. Kamu di sini akan diminta untuk mengelompokkan benda-benda tersebut, ya. Di sini ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo. Edo siapa ya? Apakah Edo itu benda atau Edo itu manusia? Nah, termasuk kemana Edo, Lani, dan Udin? Apakah benda hidup atau tidak hidup? Ya, terus ada sepeda, ada mobil-mobilan, lalu ada lambang Garuda Pancasila. Nah, kamu nanti boleh mengguntingnya, lalu setelah digunting ditempelkan pada tempat yang disediakan di bukumu, ya. Selanjutnya, ini juga masih sama. Benda apa saja yang ada di kelasmu, misalkan kursi ada di checklist, meja ada di checklist, atau misalkan tidak ada, di checklistnya di kolom yang tidak ada. Setelah itu kamu mengisi isian di sini, misalkan kursi termasuk benda apakah hidup atau tak hidup. Karena misalkan kalau tak hidup tadi sudah dijelaskan ya, dibuat oleh manusia, sedangkan benda yang hidup langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selanjutnya, setelah mereka melihat lambang burung Garuda, yaitu sebagai lambang negara kita, ya, Garuda Pancasila, di kelas, mereka akan memahami lagi atau mengulang lagi sila keempat Pancasila, ya. Setelah kamu kemarin sudah menghafal sila ke-1, ke-2, ke-3, dan sekarang kita akan belajar sila keempat. Apa bunyinya, ya? Sila keempat itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Nanti kamu akan diminta mendeklamasikan sila keempat, ya, boleh melalui video sila keempatnya saja, ya. Pasti sudah pada hafal, ya, boleh diulang-ulang agar tidak tertukar kata-katanya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembelajaran kedua, ya. Di sini kita akan mengenal ciri-ciri benda-benda yang hidup dan tak hidup, ya. Katanya di sini Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya, Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari, sedangkan Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Kenapa, ya? Karena kucing itu termasuk benda hidup. Benda hidup itu cirinya yang pertama bisa bergerak, membutuhkan makanan, dapat berpindah tempat sendiri. Sedangkan kalau benda tak hidup itu dibuat oleh manusia, ya, seperti boneka, tidak perlu diberi makan, dia tidak bisa berpindah tempat sendiri, ya, kecuali dipindahkan oleh mesin atau oleh manusia, ya. Itu ciri-ciri benda hidup dan tak hidup, ya. Nah, ini di sini ada kucing, ada kursi. Nanti kamu boleh membuat kalimatnya. Contohnya di sini kucing benda hidup, kursi benda tak hidup. Nanti kamu boleh menyalin, ya, di bukumu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu beritahukan ciri benda hidup diantaranya yaitu salah satunya dapat bergerak dan berpindah tempat,
Tapi Bu, gimana kalau misalkan tumbuhan kan tidak dapat berpindah tempat ya? Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri, tapi tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari ya. Jadi mengikuti cahaya matahari. Selanjutnya, benda tak hidup itu tidak dapat bergerak dan tidak dapat berpindah tempat sendiri ya. Benda tak hidup bergerak sendirinya biasanya menggunakan mesin atau bantuan dari manusia ya. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, atau terbang ya. Ini contohnya, ada kucing, ada anak-anak yang sedang bermain bola, bergerak ya. Ada juga yang sedang bermain di taman, ada juga burung yang terbang. Begitulah cara-cara benda hidup, ciri-ciri benda hidup ya. Selanjutnya kita memasuki kepada pembelajaran ketiga. Di sini, apakah kamu sudah bisa membedakan benda hidup dan tak hidup? Kita amati benda pada simbol sila-sila Pancasila ya. Nah, sila yang pertama simbolnya bintang. Bintang itu ada di mana ya? Iya betul, bintang itu ada di langit. Ciptaan siapa ya? Ciptaan Tuhan. Berarti bintang adalah benda hidup ya. Ada rantai pohon beringin, ada kepala banteng, ada juga padi dan kapas. Kamu boleh memberi checklist pada kolom yang disediakan ya. Lalu kamu boleh menggunting atau menyusun sila keempat ini. Setelah digunting lalu ditempel ya, supaya bisa lebih memahami dan menghafal sila keempat itu. Coba lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat. Ayo tunjuk. Ya betul, ini merupakan lambang sila keempat. Anak-anak perlu diperhatikan ya. Untuk gambar kepala banteng, ini adalah buatan manusia. Gambar kepala banteng ini kan simbol sila keempat ya. Sedangkan bantengnya sendiri itu merupakan ciptaan Tuhan. Jadi kamu harus bisa membedakan antara gambar kepala banteng dengan banteng yang hidup, hewan. Ya hewan, salah satu hewan itu banteng yang hidup, itu ciptaan Tuhan ya. Benda hidup itu, Ibu ingatkan kembali, dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Sedangkan kalau gambar kepala banteng itu buatan manusia ya. Nah, tadi kan banteng katanya suka makan ya. Salah satu ciri makhluk hidup membutuhkan makanan. Salah satu makanan yang kita butuhkan ada sayur, ada buah, ada minumannya, ada susu. Kamu boleh mencoba membuat kalimat berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Misalnya di sini Dayu suka makan buah pisang, Lani suka makan buah pepaya, Benny suka makan buah apel. Mari kita coba hitung di sini ya. Di sini ada banyak ada buah-buahan, ada apel, ada pisang, ada juga pepaya. Tugasmu yang pertama hitung jumlah buahnya, jumlah bendanya. Banyaknya apel, misalnya di sini 44 buah. 44 ditulis dengan huruf 44. Begitu selanjutnya ya. Minggu kemarin juga masih menghitung banyak benda ya. Kamu supaya lebih memahaminya boleh dikerjakan tugas-tugasnya yang ada di bukumu ya, supaya bisa lebih memahami lagi. Ini ada tulis nama atau lambang bilangannya. Misalkan 57 itu ditulis dengan angka. Lalu kamu boleh menuliskan nama atau lambang bilangannya yang diminta sesuai pada pertanyaan di buku itu. Dan yang terakhir di sini ada lambang bilangan yang kamu harus lengkapi.
Nah, kamu bisa menempel angka-angka yang ada di bawah tanda gunting itu, digunting dulu lalu dilengkapi angkanya supaya lengkap dari 41 sampai 60 ya. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan langsung ke ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.